warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Teropong Wak Lebay. Awas perangkap iblis. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi ke Teropong Wak Lebay. Insyaallah Allah memudahkan segala urusan para penonton video ini. Selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam ridho dan rahmat Allah. Ya, posisi saya di sini kalau ibaratkan buku sebagai kata pengantar atau mukaddimah, karena ini masalah besar, masalah Islam. Nah, jadi supaya jangan sampai salah paham tentang Islam ini, ulama-ulama pewaris Nabi yang kita angkat untuk menjawab tuduhan keji, fitnah-fitnah keji dari orang-orang yang benci, yang tak suka dengan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Contoh soal bicara tentang Wahabi Salafi. Dia sebenarnya nggak tahu ini. Orang ini sebenarnya nggak tahu itu apa itu Wahabi, apa itu Salafi, tapi bicara. Dia bicara tentang itu. Yang kesannya bermuatan kejahatan, menyudutkan, negatif. Untuk menghadapi orang-orang seperti ini bukan dengan amarah. Ingat, kita bukan pemarah. Umat Islam bukan umat pemarah. Tapi menghadapi orang-orang seperti ini dengan ilmu. Dan yang menonton video ini nantinya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cerdas, khususnya ulama pewaris Nabi. Saya tetap, ulama pewaris Nabi itu orang-orang yang mulia karena dia bertakwa kepada Allah SWT. Banyak di negeri ini ulama pewaris Nabi. Di ormas-ormas Islam seperti Nadatul Ulama, NU, banyak ulama pewaris Nabi. Banyak di Muhammadiyah, banyak. Insya Allah Al-Rashid dan banyak lagi di Persis, di mana saja ormas-ormas Islam banyak pewaris Nabi. Para habib-habib juga banyak yang ngerti Quran dan hadis. Mereka menjadi juri. Ini mereka menjadi hakim. Ini bicara tentang Islam soalnya, tentang ilmu pengetahuan. Siapa yang benar, siapa yang salah. Ini contoh soal ya, tentang dia bicara tentang Wahabi Salafi. Kalau dia bicara tentang pemerintahan, saya nggak mau campur, karena saya nggak paham itu. Saya nggak pernah belajar tentang hukum tata negara, tentang bagaimana pemerintah dan enggak. Tapi karena dia bicara Wahabi Salafi, saya terpanggil. Dia manggil saya untuk bicara. Makanya komentarnya lebih jelas lagi nanti di reaction oleh ulama pewaris Nabi. Siapa itu Wahabi? Apa itu Salafi? Mari kita dengari pernyataannya. Ada indikasi kuat IPDN ini sudah disusupi oleh Wahabi Salafi. Nah, waktu itu tidak ada gemanya. Ini akhirnya sekarang terkonfirmasi bahwa kekhawatiran kita, dugaan kita bahwa IPDN sudah disusupi oleh kelompok-kelompok Wahabi Salafi dan orang yang pro khilafah ini terbukti. Buktinya apa? Pada saat mereka membuat acara pengantar Praja Muslim dan mengundang Ustadz biang dari Wahabi Salafi, Khalid Basalamah. Meskipun akhirnya bahwa acara itu dibatalkan, katanya diganti dengan penceramah baru, Islah Barawi. Pertanyaan, kenapa orang-orang yang tidak melakukan acara selamatan kematian atau tahlilan dikatakan aliran Wahabi?
Padahal kalau begitu para sahabat Wahabi, para tabi'in Wahabi, Imam Syafi'i Wahabi, Imam Ahmad Wahabi, Imam Malik Wahabi, Imam Abu Hanifah Wahabi, dan seterusnya. Karena mereka juga tidak tahlilan. Bahkan Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan haram tahlilan, dibenci kumpul-kumpul di tempat ahli mayit, hanya kumpul-kumpul saja, tidak upacara tahlilan, tidak upacara makan-makan, tapi hanya kumpul-kumpul. Beliau telah mengharamkannya. Apa kita mau katakan Imam Syafi'i Wahabi? Padahal Imam Syafi'i telah lahir 1000 tahun sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Imam, lahir. Jadi semua yang menuju kepada sunnah Wahabi. Bahkan pernah kejadian sebagaimana diceritakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani Al-Imam rahmatullahi alaih, seorang dosen Kristen mengajar di salah satu universitas. Dia menjelaskan tentang pergerakan atau dakwah Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Demikian cermatnya, demikian semangatnya. Karena barangkali dia guru sejarah atau apa. Jelaskan. Orang Nasrani, dosennya. Murid-muridnya, sebagian muridnya mungkin ta'assub madhabiyah. Ya. Akhirnya muridnya itu mengatakan, Ustadz kita ini Wahabi. Sampai orang Kristen pun dikatakan Wahabi. Dan itu kejadian. Ustadz kita ini Wahabi. Hanya karena sang dosen menjelaskan tentang pergerakan dakwah Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Wahabi, 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 Wahabi. Padahal dakwah Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah, dan mereka mengikuti para ulama yang sebelumnya. Maka keluarlah tuduhan-tuduhan yang miring terhadap beliau. Ustaz Khawarij atau yang sedang populer sekarang ISIS merupakan firqah sesat yang berbahaya. Tapi mengapa sampai sekarang masih ada pihak yang mengatakan Salafi Wahabi juga termasuk firqah ini? Ini adalah tuhmah, tuduhan yang tidak mempunyai bukti. Ahlus sunnah, salafiyun, para ulama mereka berlepas diri dari firqah sesat dan menyesatkan ini. Oleh karena itu mereka yang mengatakan bahwa ISIS ini ada kaitannya dengan Salafi Wahabi, kalau ini bukan tuduhan dan salah paham, kalau kita berhusnudzon maka salah paham mereka. Barangkali melihat penampilan, karena salah satu sifat yang biasa terjadi pada kaum kita, kalau ada sesuatu firqah sesat dan sedang populer, contohnya ISIS, maka orang-orang yang beragama, yang taat dalam beragama, dikatakan ISIS. Berjenggot, kemudian celana tidak isbal. Ini kan sunnah. Penampilan
pengadilan luar, katakan ISIS. Dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia, di belahan negeri yang lain. Sebagian kaum muslimin yang taat dalam beragama, berpegang dengan sunnah, mengamalkan apa yang Nabi SAW perintah, dituduh atau sebagian dituduh sebagai ISIS. Bahkan oleh anak-anak dilecehkan, ISIS, ISIS. Nah, ini karena tidak tahu apa itu ISIS, di mana letak kesesatannya Khawarij itu. Sama juga orang tertipu dengan Syiah. Orang-orang yang menyerang Syiah itu dikatakan tidak cinta kepada Nabi, tidak cinta kepada Ahlul Bait Nabi SAW, memerangi Ali, memerangi Ahlul Bait dan seterusnya, sampai mereka persempit bahwa tidak ada yang menyerang Syiah kecuali Salafi Wahabi katanya. Ini tentu merupakan tuduhan-tuduhan yang keji, sangat keji. Ya, karena memang kebanyakan kita tidak tahu hakiki yang sebenarnya. Ada kemarin saya bertemu dengan sebagian kaum madhabiyah, ta'assub madhabiyah. Lalu di antara pembicaraannya, dia melecehkan Imam Ahmad bin Hanbal atau merendahkan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka saya tegur, tidak boleh merendahkan seperti itu. Tahukah antum siapa Imam Ahmad itu? Imam Ahlus Sunnah dan seterusnya. Dia katakan, iya, masyarakat kita di Indonesia ini kan hanya kenal Syafi'i. Saya jawab, mereka tidak tahu Syafi'i. Kalau mereka kenal Syafi'i, kalau mereka ngikutin Syafi'i, mereka berada dalam sunnah. Mereka hanya kenal nama, tapi tidak tahu siapa Syafi'i, apa akidahnya Syafi'i, apa amalnya Syafi'i. Gitu. Lalu saya tanya, antum sudah baca kitab Imam Syafi'i? Belum baca. Lalu antum baca kitab apa? Kitab murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Oh, yang sudah 1000 tahun lewat, yang sudah gini. Itu bukan. Jadi dia sendiri tidak mengenal Syafi'i, tidak tahu siapa Syafi'i itu, apa akidahnya Syafi'i, apa amalnya Syafi'i. Apa Imam Syafi'i tahlilan? Imam Syafi'i zikir-zikir rame-rame, kemudian salaman-salaman, walhal di kitabnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa imam dan makmum hendaklah masing-masing berzikir dengan suara yang sir terdengar oleh dia. Ini tidak tahu. Jadi hanya tahu nama. Begitulah. Sama dengan Ahlus Sunnah, kita Ahlus Sunnah. Tahu nama siapa Ahlus Sunnah itu. Ada yang mengatakan kami akidahnya akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tahu tidak Imam Abul Hasan Al-Asy'ari apa akidahnya? Pernah baca atau tidak? Demikian juga orang tidak tahu, memberikan cap
Wahabi yang sesat, dia tahu hakikatnya. Siapa Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala? Apa dakwahnya? Dia baca, dia tahu. Sama dengan orang yang ta'assub madhabiyah ini, dia tahu. Iya, memang orang Indonesia Syafi'i, tapi tidak tahu siapa Syafi'i itu, apa akidahnya, apa amalnya, bagaimana mazhab beliau, nggak tahu. Pernah baca kitab Syafi'i? Nggak pernah. Ada. Bingung saya tanya begini. Bahkan saya pernah ketemu dengan dua orang intelektual, salah satu organisasi besar dan calon kiai. Berdialog dengan saya tentang tahlilan. Sampai pada ini saya katakan Imam Syafi'i mengharamkan. Dia terkejut. Apa benar Imam Syafi'i mengharamkan? Karena selama ini dia tahu bahwa mazhab Syafi'i membolehkan tahlilan. Ini tidak mungkin tidak baca kitab. Antum tidak baca kitab Al-Um? Kata guru saya, belum cukup umur untuk baca kitab itu. Ini benar terjadi. Memang terjadi. Lalu karena itu di maktabah Libya, maka saya minta ambil kitab Al-Um, buka baca. Baru dia tahu. Oh, kalau gitu Syafi'i mengharamkan. Tapi karena ini anak muda itu lebih cepat menerima kebenaran dari syuyukh, orang-orang tua yang sudah berkarat bid'ahnya, sudah terbenam dengan agama bapak-bapak mereka. Sulit. Anak muda itu salah satu keistimewaan anak muda, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam menafsirkan kisah Al-Kahfi, pemuda-pemuda itu. Karena pemuda salah satu sifatnya lebih cepat menerima kebenaran dari syuyukh, orang-orang tua. Lebih cepat. Karena itu Al-Hafidh Ibn Katsir lihat, orang-orang tua kufar Quraisy terbenam mati dalam keadaan kufur. Pemuda-pemudanya masuk Islam. Nah, pemuda ini cepat, dia terkejut dan mau menerima. Falillahil hamd. Beda dengan orang yang saya temui semalam, syekh tua, susah, berkarat dengan bid'ah. Jangan kecil hati orang-orang tua. Gitu. Ulama pewaris Nabi telah menjawab, mereksen, menjelaskan apa itu Wahabi Salafi. Ini manusia yang mulia karena bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Insya Allah manusia-manusia seperti ini panjang usianya. Banyak dibutuhkan oleh umat Islam yang mengerti tentang isi Al-Quran, yang mengerti tentang hadis-hadis sahih Rasulullah. Ulama pewaris Nabi Abdul Hakim bin Amin Abdan, dan masih banyak lagi. Ada Abdul Qadir Jawas, ada Ustadz Farhan, Abu Farhan Aceh, banyak-banyak. Insya Allah yang tak lepas dari lidahnya Al-Quran, Al-Hadis. Alhamdulillah, ulama pewaris Nabi telah menjelaskan secara terperinci. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe.